Hampir genap 2 tahun, Indonesia belum sepenuhnya lepas dari isu pandemi COVID-19. Karena dampak dari pandemi tersebut, perekonomian nasional mengalami penurunan secara signifikan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menangani hal tersebut, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi lewat Direktorat Jenderal Vokasi dengan program PKW-nya. Pendidikan Kecakapan Wirausaha merupakan program yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan memberdayakan masyarakat dengan memberi pelatihan keterampilan agar menambah bekal pengetahuan dan sikap berwirausaha sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha. LKP Bina Mutu Bangsa menjalankan program PKW dengan jenis keterampilan Tata Boga. Produk usaha dari Tata Boga adalah salah satu sektor yang masih dapat bertahan hingga kini. Bagi Anda yang ingin tahu bagaimana jalannya program PKW 2021, simak selengkapnya dalam video ini. Tempat penyelenggaraan PKW 2021 berada di 2 lokasi, yaitu kantor pusat dan kantor cabang LKP Bina Mutu Bangsa. Program PKW 2021 diawali dengan LKP Bina Mutu Bangsa membuka pendaftaran untuk perekrutan peserta. Informasi pendaftaran program PKW 2021 juga disebarkan oleh tim Bina Mutu Bangsa melalui platform digital. Setelah pendaftaran selesai, Bina Mutu Bangsa melakukan seleksi wawancara guna menetapkan peminatan usaha masing-masing peserta. Selanjutnya, saat proses seleksi wawancara telah selesai, tiba saatnya acara pembukaan program PKW 2021 dibuka. Pembukaan acara program PKW 2021 dilakukan dengan sistem semi-online dan mematuhi protokol kesehatan seperti swab test, mencuci tangan, cek suhu tubuh menggunakan termogan, dan menjaga jarak. Kehadiran audiens pada acara pembukaan dihadiri sepertiga dari jumlah total peserta yang dibagi menjadi 2 tempat. Hari berikutnya, peserta PKW melakukan pembelajaran teori berbasis jarak jauh atau secara online. Selama pembelajaran jarak jauh, instruktur berpengalaman menyampaikan materi belajar di antaranya pengantar hospitality oleh Ibu Purwaningsi Sardewi, team building oleh Ibu Komaria, investasi wirausaha oleh Airlangga, optimalisasi Google My Business oleh Solihin, optimasi WhatsApp bisnis dan branding usaha oleh Kamal Ibrahim, pengantar digital marketing oleh Khairul Saleh, dan konten produktif oleh Lukman Hakim. Setelah pembelajaran teori telah usai, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Peserta PKW 2021 menghadiri kelas praktek memasak dan mengolah minuman yang diadakan secara semi-online di kantor LKP Bina Mutu Bangsa. Kegiatan praktek juga mematuhi protokol kesehatan. Instruktur yang mengajar di kelas praktek terdiri dari Chef Taufik, Chef Harso, Chef Janahtan, serta Ibu Lase. Kelas praktek dibagi menjadi 4 kelompok. Produk yang diminati oleh setiap kelompok bervariasi, mulai dari produk olahan makanan cepat saji, camilan kekinian, dan aneka olahan minuman. Durasi belajar teori dan praktek sebanyak 250 jam pelajaran. Lalu, dengan bertambahnya monitoring, evaluasi, dan kegiatan lainnya sebanyak 50 jam pelajaran. Total, durasi kegiatan peserta PKW adalah 300 jam pelajaran. Di tengah praktek, peserta dikunjungi oleh perwakilan dari staf Pokja, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dalam rangka monitoring dan evaluasi jalannya program PKW
2021. Bagaimana tanggapan dari tim Pokja Kemendikbudristek terkait monitoring dan evaluasi perjalanan program PKW 2021 LKP Bina Mutu Bangsa? Terima kasih ya. Kalau saya lihat ini kan sebenarnya program platinum ya, dan untuk peserta didiknya tadi kita sudah melakukan interview, wawancara, dan mereka rata-rata mendukung dengan adanya program ini. Ya, kalau saya lihat ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan seperti tadi sudah dibincang-bincang sama pengelola di sini. Ternyata di sini dibagi kelompok kan ya untuk dasar peminatannya, karena kan teman dan dia juga waktu itu bisa usaha makanan. Nah, ternyata dibagi kelompok lagi sesuai peminatannya. Ini menurut saya bagus ya, karena agar anak ini peserta didik langsung sesuai dengan apa yang diinginkan, karena output akhir dari PKW adalah kan kewirausahaan. Kalau orang wirausaha, kalau nggak dimulai dari apa yang dia suka pasti kan berat. Nah, makanya kalau diawali dari peminatannya dulu, bikin apa, masak apa, dia pengen usaha apa, ya insya Allah nanti kedepannya akan semakin bagus karena sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Karena kan beratnya wirausaha itu kadang-kadang dia terpaksa Sesi praktek memasak pun telah usai. Sekarang, saatnya peserta PKW 2021 mempresentasikan proposal usaha mereka. Peserta PKW mulai mempresentasikan proposal usaha yang ingin mereka jalani. Proposal usaha tersebut berperan penting bagi kelangsungan usaha mereka. Karena dengan adanya proposal usaha, mereka dapat memetakan apa saja kebutuhan peralatan serta biaya yang harus dikeluarkan. Begitu juga dengan harga penjualan produk yang disesuaikan. Presentasi produk akan dinilai ataupun diberi beberapa saran oleh tim penilai yang terdiri dari 3 instruktur dan 1 orang dari Ketua UMKM Cisalak Pasar, yaitu Bapak Munasik, untuk menentukan apa saja yang disetujui maupun yang harus direvisi pada isi proposal mereka demi tercapainya target keuntungan yang diinginkan. Tidak serta-merta mengenai keuntungan yang ditargetkan. Presentasi proposal tersebut juga dibarengi dengan demo produk, makanan atau minuman yang akan mereka jual. Tim penilai akan menilai masing-masing produk yang ditampilkan, mulai dari rasa hingga tampilan. Di sela-sela presentasi produk, Bapak Bambang Pramudiono selaku Kasih Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Budi Hermawan selaku Analis Data dan Informasi PAUD Dikmas, dan Ahmad Romdoni selaku Penilik Kecamatan Cimanggis hadir mengunjungi LKP Bina Mutu Bangsa secara langsung melihat jalannya program PKW 2021. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi untuk terkait pembelajaran ya Bu. Jadi untuk pembelajaran di masa pandemi ini memang kita masih menggunakan pembelajaran yang secara online ya. Namun demikian karena ini berkaitan dengan keterampilan ya. Ini mungkin kalau hanya secara online ini banyak kurang begitu mengena karena banyak yang harus dilakukan praktek secara langsung. Jadi untuk itu ini memang harus dipadukan supaya pembelajarannya itu bisa berjalan secara efektif. Jadi pembelajaran baik itu secara online maupun pembelajaran yang secara tatap muka langsung. Jadi itu memang sudah sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah untuk pembelajaran di masa sekarang ini ya, masih prinsipnya sebenarnya masih pembelajaran jarak jauh, namun kita lihat karena ini pembelajarannya baik banyak berkaitan erat dengan praktek, maka harus dilakukan pembelajaran secara langsung. Namun kami berpesan ini harus tetap menjaga prokes dan protokol kesehatannya. Ini harus betul-betul dijalankan, betul-betul dilaksanakan. Sekarang tiba waktunya peserta PKW 2021 membeli peralatan. Kami, tim Bina Mutu Bangsa, turut mengawasi dan mendampingi kepada setiap kelompok berbelanja peralatan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.
Hari berikutnya, seusai peserta PKW berbelanja kebutuhan peralatan, tim Bina Mutu Bangsa bersama peserta melakukan observasi booth di tempat yang telah disediakan. Kegiatan observasi booth ini nantinya menjadi tempat peserta memesan booth dan mendapatkan rekomendasi bentuk-bentuk booth yang terbaik untuk usaha mereka. Apa tanggapan kakak mengenai program PKW 2021 ini? Iya, menurut saya seperti itu ya, maksudnya bagus gitu buat anak-anak muda bisa berwirausaha gitu. Jadi nggak mengandalkan lapangan-lapangan pekerjaan yang ada, tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru gitu. Kayak gitu sih, bagus buat mental anak-anak muda ya. Gitu. Berganti hari, tim Bina Mutu Bangsa dan peserta berkunjung ke venue olahraga salah satu kampus ternama yang akan dijadikan sebagai lokasi magang atau teaching factory, yaitu Velves Faculty Club Universitas Indonesia. Velves UI yang bermitra dengan Bina Mutu Bangsa di program PKW 2021 menyediakan lokasi usaha agar peserta PKW berkesempatan menjajakan produk usaha mereka di sana. Pada presentasinya, Direktur Velves UI menjelaskan tentang awal seluk-beluk keberadaan Velves UI pertama kali dan bagaimana kondisi setiap hari di lokasi tersebut. Menurut Bapak, seberapa besar keberhasilan anak-anak PKW untuk berwirausaha di Velves ini jika melihat pangsa pasar yang ada di sini? Oke, jadi sebenarnya kalau melihat kemarin ya, dengan antusiasme yang begitu tinggi, sebenarnya potensinya sangat besar. Artinya dari pelanggan itu juga merasa terbantu karena juga produk-produknya kan artinya banyak yang dijual ya, jadi bisa memilih di antara mereka. Dan juga teman-teman di di Bina Mutu Bangsa ya, jadi bisa lebih belajar lagi dari kekurangannya. Misalnya minggu ini apa, entah dari rasanya, penyajiannya, atau pendekatan terhadap pelanggannya. Jadi dia bisa jadi tempat buat belajar. Menurut Mas Devin, apa saja rintangan yang harus dihadapi anak-anak PKW dalam berwirausaha? Rintangannya pertama harus berani ambil resiko kalau nanti adanya komen buruk. Nah, kemudian yang kedua harus berani mengambil ide-ide yang di luar daripada biasanya. Hari di mana peserta PKW 2021 trial usaha pun tiba. Peserta didik PKW 21 melakukan teaching factory di Velves UI pada hari Sabtu dan Minggu. Kedepannya akan dilakukan kolaborasi setiap hari dengan cara peserta didik PKW dapat menitipkan hasil usaha di Teaching Factory kedai PKW di Velves UI dengan sistem pembagian hasil 70/30. Peserta didik PKW kini mulai menjalani usaha mereka masing-masing. Di antaranya, Coffee Right, salad buah, sateologi, skuti keliling, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah acara penutupan program PKW 2021 yang diselenggarakan di kantor LKP Bina Mutu Bangsa.
Terima kasih kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi telah menginisiasi program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2021.